Selamat malam teman-teman. Eh, Malam ini video ini konten ini gue buat untuk membiasakan gue untuk belajar. Bukan untuk belajar, ya belajar kembali dengan cara membaca buku. Dengan cara membaca buku. Kenapa? Karena gue punya keterbatasan, bukan keterbatasan ya. Tipe belajar gue adalah audio dan visual. Dan gue suka gampang gampang jenuh ketika membaca gitu. Kalau nggak suka banget, gue tuh bisa nih belakangnya aja deh gitu. Nggak sabaran dalam hal membaca. Terus pengen lihat yang lain dan sebagainya. Dan kebiasaan gue dalam hal membaca itu biasanya membaca yang menurut gue penting-penting aja. Apa yang gue cari, misalnya gue beli buku, terus gue cari, terus yaudah baca gue ngeliat di daftar isinya. Biasanya kalau di Gramedia tuh ada buku yang satu yang udah dibuka, gue lihat oh ini babnya ada di sini, itu yang gue baca, terus ya udah pokoknya itu. Nanti ketika dibutuhkan lagi, terus gue baca lagi sedikit gitu, atau yang di bab itu lagi, baru terus aku tutup lagi gitu. Nah, di masa pandemi ini gue juga pengen ngilangin adiktif gue terhadap sosial media, terutama Instagram ya, karena Instagram itu adiktif banget. Sosial media itu kan emang dibuat seperti itu gitu ya, adiktif untuk kita scroll. Dan itu kadang kalau misalnya kita emang kontennya di sosial media terus harus jawab dan sebagainya, mungkin kita jadi admin gitu, mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bukan jadi admin, cuman ngeliat gambar apa, itu kayaknya nggak produktif banget gitu. Dan karena gue usaha sendiri ya, kadang malam gue bangun, terus pagi itu udah langsung lihat sosial media, terus malam harusnya tidur scroll lihat Instagram atau TikTok atau Twitter gitu, ngelihat. Sebetulnya nggak apa-apa kalau misalnya tahu batasan. Masalah ini sudah kayak adiktif, kalau nggak ngelihat rasanya nggak enak gitu, ada yang kurang. Nah itu menurut gue yang berbahaya. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini supaya gue punya tanggung jawab. At least seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue bisa rilis video tentang apa yang udah gue baca. Kalaupun misalnya bukunya ini berapa nih, 300 halaman gitu, gue cuman baru baca setengahnya, 150 gitu. Nah, gue bikin tapi jadi 2 part, 150 part 1, 150 lagi sampai terakhir itu part 2, untuk ngasih tahu apa sih yang dibahas tentang di buku itu. Terus yang kedua, gua bukan kemampuan gua untuk membaca, meningkatkan kemampuan gua untuk membaca, karena skill itu akhir-akhir ini dibutuhkan untuk menambah skill itu. Dan kita sebagai warga negara Indonesia ya, yang gue lihat kita itu kecenderungan untuk baca itu juga kecil gitu. Beda ketika misal gue lagi ke Jepang atau lagi ke Korea atau di Eropa gitu, di Inggris gitu ya. Gue ketika ke Inggris pertama kali itu di tube-nya itu ngelihat itu isinya di dalam itu isinya orang baca buku. Di Jepang juga gitu, orang baca buku. Either itu dia pakai buku yang digital atau dia yang dia yang pakai buku fisik kayak gini. Nah, gue sendiri itu senengnya sebetulnya pakai buku ini. Kenapa? Kadang suka gue orat-oret, terus gue lipat-lipat kalau nggak ada pembatas bukunya gini. Dan lebih ini aja, lebih ngerasa
fix gitu, kayak apa namanya, feel-nya tuh beda kalau punya buku kayak gini. Tapi kalau misalnya buku-buku kayak yang nggak ada di Indonesia, kayak Dummies for Personal Branding gitu, itu tuh nggak ada di Indonesia. Jadi biasanya gue beli digital booknya sama audio booknya. Kenapa? Biasanya mereka nawarin tuh biasanya dikasih free atau ditambah audio nambah $5 gitu. Kenapa gua beli digitalnya? Karena kalau beli buku fisiknya lama dan mahal. Pertama itu, kedua belum ada biaya masuknya dan sebagainya. Dan juga karena gua orangnya sebetulnya tipe belajarnya adalah audio, mendengarkan. Jadi gue lebih enak gitu, bisa sambil ngapain gue sambil dengerin gitu. Karena dalam hal melakukan sesuatu kadang gue bisa dengerin, oh maksudnya gini, tapi sambil melakukan sesuatu itu bisa. Dalam hal belajar seperti itu. Nah, dalam hal ini gue pengen mengasah kemampuan baca buku gue lagi gitu, untuk meningkatkan. Karena beberapa buku, misalnya ini buku gue beli di masa pandemi nih, awal-awal atau sebelum masa pandemi ini, gue baru baca bab 1-nya doang. Ini pengen gue habisin. Terus ini karena gue usaha finansial ini udah gue baca, tapi yang penting-penting doang, yang menurut gue penting kayak gitu. Jadi penting buat gue untuk belajar membaca lagi, selain gue biar bisa menambah kosakata dalam hal menulis dan meningkatkan kemampuan membaca lagi. Selain itu untuk mendokumentasikan dan juga untuk bisa sharing. Siapa tahu dengan gue mengupload review buku, misal buku atau buku atau apapun yang berhubungan dengan knowledge gitu, pengetahuan, itu bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman. Siapa tahu, oh penting nih, oh iya ya, dapat perspektif baru. Karena kalau baca buku biasanya kita itu bisa mendapatkan perspektif yang berbeda-beda gitu. Makanya kadang ada diskusi buku. Kalau dulu tuh, karena dulu gue kuliah di sastra ya, itu ada diskusi buku, terus habis gitu ada bedah buku dan sebagainya. Kadang ada penulisnya, itu untuk membuat kita lebih tahu apa yang dimaksudkan penulis. Tapi kadang penulisnya ya udah gitu. Jadi imajinasinya dia sama imajinasinya kita itu, oh maksudnya pembaca gue mengartikan gini, oh maksudnya begini dan sebagainya. Tapi ya cuman buat seperti itu aja. Jujur gue kalau dulu kampus itu, kalau bukunya buku atau novelnya bagus aja, gue ikut diskusi buku. Nah, selain itu, selain konten tentang baca buku, gue ikut beberapa kelas-kelas online, webinar gitu tentang literasi keuangan, tentang macam-macam ya selama ini. Jadi gue habiskan tahun 2020 ini dengan mengikuti berbagai macam kelas online, yang mana karena gue usaha sendiri jadi lebih fleksibel untuk tahunya, untuk mengatur jadwalnya, dan juga ngerjainnya semuanya kan gue ngerjain semuanya di rumah. Dan gue akan sharing juga tentang apa yang gue ikutin di kelas-kelas itu. Gue ada berlangganan kelas gitu tentang macam-macam gitu, tentang marketing ada, tentang finance mungkin gitu, literasi. Gue ikut kelas-kelas literasi juga, literasi keuangan, terus macam-macam di situ. Dan oleh karena itu gue akan sharing di sini sehingga gue punya wadah ya untuk bisa men-sharing ini, dan gue punya kayak tanggung jawab gitu, kayak janji yang nggak boleh meleset. Jadi gue akan mencoba untuk seminggu at least 2 kali untuk upload, nah, dan sharing ya. Nah, ini
Gua mau bahas pertama adalah bukunya Bang Panji. Ini keterangan nih lampunya ya. Ini bukunya Bang Panji. Judulnya Indiepreneur, tentang hidup dari karya dengan tetap menjaga idealisme. Buku ini gue beli di masa pandemi dan udah gue baca beberapa kali. Karena pertama gue bacanya awal-awal cuman seperti gue bilang tadi, ya udah yang gue butuh aja untuk dibaca. Terus akhirnya gue baca lagi dari awal sampai akhir, sampai habis gitu. Kadang kalau misal gue baca ya gue baca aja, walaupun kadang ada yang nempel ada yang enggak gitu. Tapi sometimes apa yang ilmu itu, kalau kita misalnya ilmu itu harus kita dapatkan terus, walaupun itu nggak penting kalau menurut gue ya, karena itu akan nyimpen di memori otak gue sehingga itu membuat cara kita melakukan decision making, perubahan untuk decision making atau perspektif dalam melakukan sesuatu itu. Malam ini gue ditemani sama green tea dari Plus Coffee. Ini ada IG-nya pluscoffee.indo dan nomor handphonenya 081 1186 1185. Nah, di buku Indiepreneur ini sebetulnya menceritakan tentang Bang Panji, tentang ketika dia periode dia bikin rap, di musik rapnya, cara dia jualan di musik rapnya. Tapi di sini isinya itu teori marketing semua, ada apa namanya itu, produk, promotion gitu, pricing, distribusi gitu. Dia masukin teori-teori marketing di sini, dan cara dia menjelaskan itu seperti buku-buku yang ada, buku-buku marketing pada umumnya gitu. Seperti apa ya, buku-buku marketing lainnya ya. Mana sih? Ada buku-buku marketing lainnya gitu. Dia menceritakan tentang ini, tentang ceritanya dia, bagaimana dia cara jualannya di ketika dia meluncurkan singlenya, terus bagaimana dia tweet konser. Nah, tweet konser itu bagaimana dia jualan itu, tiketnya, membuat acaranya, terus habis gitu acaranya itu bisa disponsorin, membuat harga tiketnya nggak bisa terus terjangkau. Maksudnya Bang Panji itu terkenal punya bukan follower ya, apa sih, bukan ya, follower, pengikut gitu, atau pengagum setia karya-karyanya, yang berapapun uang yang harga tiket yang dikasih ke Bang Panji, dikeluarkan Bang Panji untuk penikmat karyanya, itu bisa langsung dibeli. Tapi dengan cara Bang Panji memberi informasi jauh-jauh lebih awal, sehingga kalau tiket konsernya di sini sih masih sekitar 100.000, 120.000. Untuk zaman dulu itu lumayan ya, ketika tahun awal-awal 2000-an. Tapi kalau untuk sekarang kayak stand up-nya hampir 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Nah, itu masih ada yang beli. Itu bagian dari strategi marketingnya. Dan Bang Panji terkenal pinter cara marketing. Bang Panji dan Bang Radit itu pinter cara memarketingkan. Kalau Bang Radit lebih bagaimana menurunkan produknya gitu. Seperti misalnya Bang Radit adalah penulis gitu.
dia menurunkan produknya untuk terus jadi kelas mengajar. Walaupun harganya murah 150, tapi dia tahu pasarnya dia, sehingga berapa orang yang dia ikut bakal beli gitu. Kayak misal kayak kemarin aja tentang keuangan gitu. Itu aja yang ikut 1.000 orang gitu, 150.000 kali 150.000 kali 1.000 orang udah 150 juta dalam satu hari. Nah, terus habis gitu ini Bang Panji kemarin kayak dalam keadaan kahar itu juga hampir 800 orang nonton live streaming dengan harga 300.000. Itu amazing gitu. Padahal di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, kitanya nggak menikmati semua itu gitu. Cuman di satu sisi Bang Panji juga pengen menyaring orang-orang yang menonton show-nya, karena ya sekarang di Indonesia banyak orang tersinggung gitu. Nah, di sini kalian juga bisa belajar. Yang gue tangkap ya, gue mendapatkan perspektif baru. Ketika kita berkarya, kita harus, kalau kita nggak kuat gitu secara mental, ya berdiri di gua kaki gitu. Misalnya kalian pengen berkarya itu macam-macam ya, nggak harus hal kreatif kayak masuk ke dunia entertainment. Kalian buka kedai kopi, kedai mie, warkop dan sebagainya, yang akhirnya nanti kalian punya brand atau punya nama laundry, itu itu juga karya menurut gue ya. Dan di buku ini dia jelasin kalau misalnya yang gue tangkap, dia menjelaskan itu kalau misalnya kita nggak sanggup berdua, ya jalan aja 2 kaki dulu. Kalau misalnya takut untuk misalnya kayaknya gue nggak bisa ngambil di di satu sisi itu, tapi tetap harus bisa fokus di dua-duanya. Terus bagaimana membuat produk yang originalitas, terus bagaimana mengalahkan pembajakan gitu. Di buku ini dia juga bercerita tentang bagaimana melawan pembajakan. Dia menggratiskan seluruh lagunya, tapi dia mencari sponsor, jadi dia nggak rugi gitu, karena dia tahu. Dan itu dia sempat ngomongin itu juga di YouTube-nya gitu. Di sini ada tulis peluang tanpa uang, soal menceritakan tentang freelance method. Dan di sini dia juga jawabannya. Ini kan buku udah lama ya. Sebetulnya ini terbitan ke berapa nih? Cetakan pertama Juni 2015, which is 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dia, kalau lu sering ngikutin Bang Panji dan ngikutin acara-acara seminar edukatifnya dia ya, atau webinar yang mengundang Bang Panji, dia selalu ngambil apa yang dilakukan Apple gitu. Dia nggak penting tentang masalah apa yang dimauin market terhadap produknya, tapi dia nyiptakan produk yang akhirnya jadi demand buat market. Nah, ini dia ceritakan di sini, iPhone X. Ini mungkin udah ada pembaruan mungkin ya, karena iPhone X itu setahu gue 2000 gitu, iPhone 10. Terus cerita tentang dia jualan DVD Masake Bangsaku. Terus habis itu bagaimana caranya dia bisa menjual 400 tiket seharga 120.000 ludes dalam 35 menit dan 1.000
tiket laris manis dalam 1 detik, 1 detik, maaf 1 minggu ngomong apa ya? 1 minggu. Nah ini ya, di bab 6 nih, grade 8, ya grade 8 community, jelas nggak ya? Terang banget nih. Ini lampunya terang banget. Itu ada, gue bacain aja deh. Pertama, grade product, grade pricing strategy, grade promotion. Dan Bang Panji itu selalu melihat cara marketing di berbagai macam industri ya, nggak cuman di industri entertainment aja, industri perpolitikan juga. That's why dia jadi juru bicaranya gitu. Dan dia pakai cara-cara itu. Yang jelas buku ini ada konsep-konsep marketingnya dan ditulis dengan baik. Karena ya sejauh ini menurut gue dengan baik, karena gue bisa menghabiskan buku ini dalam, ketika gue baca ulang dari awal sampai akhir itu 2 hari, karena 2 hari setengah lah, karena gue potong karena sambil ketika lagi udah selesai kerja gitulah, begitu. Dan buku ini gue lihat di Tokopedia sih, di tempatnya Bang Panji ini stoknya habis. Tapi kalau kalian misalnya pengen beli, lo bisa DM. Satu kata dalam buku ini amazing sih, dalam hal memarketingkan produk kita. Di sini lebih banyak menjelaskan gimana produk lu juga harus bagus gitu. Kalau produk lu sudah bagus, dan jangan bikin takut untuk menciptakan sesuatu. Hal pertama, karena ketika pertama kali bikin video atau bikin apapun gitu jelek, itu pasti wajar. Tapi kita bagaimana mendevelop produknya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, buku ini mengajarkan banyak hal sih. Gue mau mendapatkan banyak perspektif dari buku ini. Dan di sini ada quote-nya Bang Panji. A good product will sell itself faster than a bad product with a good promotion. A great one will fly much fast. Jadi produk yang bagus akan terjual lebih cepat dari produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya lebih cepat daripada produk yang jelek dengan produksi yang bagus. A good product will sell itself. Produk yang bagus itu akan terjual dengan sendirinya lebih cepat dari produk yang jelek dengan promosi yang bagus. A great one will fly much. Yang terbaik pertama akan terbang cepat, seperti itu. Dan kutipan-kutipan ini kadang nih ada kutipan-kutipannya ini, berkarya beda dari bekerja. Terus ada di bab 2-nya ada peluang tanpa uang. Itu tentang caranya menggunakan sosial media untuk mengimbris apa yang kita buat, seperti itu. Di dalamnya ini sih, jadi di
Kalau kita bacanya di sini ada, lihat pertama itu ada intip-intip tetangga, jadi kita ngeliat benchmark dulu. Terus habis itu grade art product. Kenapa grade AGR produk dulu? Karena di sini tentang membangun produk, bikin produknya dulu, terus bangun promosi. Setelah kita mempromosikan, bikin komunitas terhadap produk yang kita jual, terus bangun experience-nya. Nah, setelah dibangun experience, nah harga itu berapapun, kalau kita udah dapat nih apa experience yang didapat, berapapun harganya. Kayak kita beli iPhone aja, penggemar iPhone kan banyak banget nih, berapapun harganya itu akan dibayar. Itu terus habis kita menentukan pricing. iPhone selalu punya pricing tersendiri terhadap barang. Terus bagaimana mendistribusikan barangnya. Di bab ini juga berbicara tentang pembajakan. Terus habis itu kolaborasi, terus habis itu tentang punya tim. Dan terakhir adalah persembahan untuk pekarya. Nah, di sini ditulis, dalam bab ini saya membuka alasan mengapa buku ini ditulis. Dalam bab ini, Anda diberi peran penting. Bab ini rasanya merupakan bab terpendek, tapi dalam kurung bagi saya adalah yang terpenting, karena misi yang paling utama dan dari buku ini adalah bermanfaat bagi individu-individu hebat yang membutuhkan. Karena Anda sekarang sudah punya bayangan kira-kira apa isi setiap bab. Saatnya untuk memulai menjelajah halaman per halaman. Tidak perlu buru-buru pada era yang serba cepat ini. Tidak perlu lahap berhalaman-halaman kalau Anda sedang berhalangan. Take your time. Buku ini tidak akan kemana-mana, tapi jangan sampai karir Anda yang tidak kemana-mana. Ini kena banget sih di gua. Jadi makanya gue waktu baca buku ini pelan-pelan, dan maksudnya Bang Panji untuk membaca buku ini pelan-pelan supaya bisa diresapi. Dan buku ini setiap gue buntu apa ya, gue bisa buka lagi. Makanya bukunya udah mulai tidak bagus penampakannya. Sedangkan gue tuh paling nggak suka tuh itu. Dan ini ada satu buku tentang reviewnya, itu yang ada di kepala gua tentang buku ini. Mungkin campur aduk karena ini video pertama gue untuk masalah membahas seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Semoga ini hari Senin, ini gue buat hari Senin tanggal 21 Desember. Semoga bisa upload besok setelah gue edit dikit-dikit kalau ada yang kurang. Terus semoga di akhir weekend gue bisa upload lagi, mungkin tentang buku ini, mungkin buku yang lainnya. Ini sebetulnya berapa halaman ya? Nggak banyak, ini 200-an halaman juga, nggak beda jauh sama bukunya Bang Panji. Ya, semoga ini bisa habis dalam waktu dekat dan kalau lagi nggak ada pekerjaan. Oke, sekian. Sekali lagi, oh ya nih, gue sekalian promosi tentang Plus Coffee. Ini enak banget, kalian bisa pesan di IG. Kayaknya dia ada di Gojek, Grab, Tokopedia juga. Bisa langsung WA pluscoffee.indo. Ya, pas. Bye. Lampu gua juga jatuh.
Thank you.